Kabar buruknya adalah emas kelihatannya sulit untuk kembali naik ke level 2400, tapi kabar bagusnya ini adalah sifatnya sementara. So, jangan buru-buru bilang bahwa emas sudah selesai party, sudah selesai pestanya, tapi rally masih tertunda untuk sementara waktu. Lagi pula, ini sangat wajar. Koreksi yang memang dibutuhkan, yang memang dinantikan sejak minggu lalu, tapi baru terjadi minggu ini, atau setidaknya dalam 2 hari ini. Oke, kita lihat berikutnya. Apakah ada kesempatan untuk emas rebound atau mungkin hanya sekedar tes untuk resisten kemudian dia turun lagi, atau mungkin menyelesaikan target penurunannya sampai saat ini. Oke, kita langsung menuju kepada grafik US dollar. Ini adalah grafik US dollar dengan potensi pergerakan yang kelihatannya masih relatif stabil, teman-teman. Kondisinya bisa terlihat dari pergerakan candlestick kemarin yang ternyata ditutup dengan doji candle. Oke, doji candle-nya kecenderungannya imbang ya. Tail atas, tail bawah cenderung imbang, tapi real body-nya relatif tipis. Jadi kita anggap ini doji star, dan kemungkinan potensinya bagaimana? Potensinya adalah tergantung dari pergerakan berikutnya, dan itu berarti tergantung resisten yang di atasnya atau high kemarin, dan level low atau support dari level low kemarin. Nah, otomatis di sini akan sangat menentukan. Tapi karena ada data ekonomi, berarti kita bisa mengharapkan data ekonomi tersebut akan memberikan sinyal ataupun indikasi apakah dolar akan menguat atau tidak. Walaupun tentunya market atau investor global masih tetap menunggu data besar di hari Kamis dan hari Jumat. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Posisinya kemarin sudah kita sampaikan bahwa kemungkinan potensi kenaikan masih akan tetap ada, dan juga ini kaitannya dengan formasi higher low, higher high, higher low, higher high, dan kemungkinan itu yang akan terjadi berikutnya, sehingga kita masih terbuka untuk kemungkinan potensi kenaikan di level 107. Oke, simpan lebih dulu, 107.30 mungkin belum akan muncul langsung, melainkan mungkin akan sedikit tertahan, dan itu berarti kategorinya hanya sekedar mendekati 107 saja. Oke, berarti dengan demikian ada potensi kenaikan yang sudah terbaca dan terukur, walaupun belum tentu akan lebih lanjut rally. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari pergerakan H4, kelihatannya juga relatif sideways, stabil, dan kemarin kita sudah gambarkan ada peluang ataupun potensi bahwa dia bergerak dalam jalur triangle, symmetrical triangle. Dan saat ini dia menguji kembali level resistennya, jadi kita berharap bahwa apa yang sempat terjadi di pola kenaikan ini akan berlanjut di pola kenaikan ini. Artinya inilah yang menjembatani atau mendasari kenapa US dollar harus naik atau harus menguat. Selain tentunya geopolitik sudah reda, tapi kita tidak melihat itu. Yang sekarang kita saksikan adalah sentimen dari hawkishnya pernyataan Fed minggu lalu. Nah, terkait dengan US Treasury-nya, ada pergerakan yang relatif sama, tapi kemarin kita sudah sempat sampaikan ada kesempatan dia untuk turun kalau selama dia tidak tembus bagian head. Dan Anda bisa lihat di sini, saya samakan levelnya, dan yang terbaru adalah kemarin tertingginya hanya sampai sini, dan itu sedikit berada di bawah level katakanlah resisten yang kita tunggu-tunggu. Jadi masih ada kecenderungan bisa gagal, tapi kelihatannya dia memilih untuk rejection atas dan masih turun. Tapi lagi-lagi teman-teman, konfirmasi yang paling layak dinantikan adalah kalau misalkan dia betul-betul tembus area neckline. Sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah dia akan turun ke zona neckline ini, atau justru dia akan kembali rebound dan akhirnya tembus zona head itu. Kalau misalkan yang terjadi adalah panah biru, otomatis head and shoulder ini gagal total. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah panah merah, oke, bersiaplah untuk kemungkinan potensi penurunan berikutnya. Dan ini sebetulnya menjadi kabar bagus untuk USD Japanese Yen. Nah, tentunya juga positif untuk grafik emas. Karena begitu US Treasury mengalami penurunan, berarti emas punya kesempatan untuk naik kembali. Karena secara tidak sengaja berarti dolar akan berpotensi ditahan rally-nya. Nah, tapi apakah itu yang akan terjadi? Posisinya berkebalikan. Di grafik daily ternyata kita masih tetap harus menunggu selesainya Elliott Wave untuk US Treasury Yield. Oke, ini belum seberapa teman-teman. Kita lihat di sini potensinya kemarin kita sudah sempat gambarkan 1, 2, lalu kemudian ini 3, dan kemungkinan 4 itu akan berada 38,2%. Kemarin sudah sempat menyambangi zona tengahnya, kita asumsikan itu selesai, atau bahkan bisa saja diuji kembali, atau hanya sekedar tes sebentar, kemudian dia naik. Nah, kenaikan inilah yang saya maksud. Kita tinggal tunggu saja sampai dia selesai menyusun area wave kelima. Ini akan sangat berkebetulan sekali dengan potensi pergerakan di grafik emas. Karena di grafik emas pun kita akan mendapatkan yang namanya Elliott Wave. Oke, kita lihat di sini.
Potensi pergerakan elite wave sebaliknya terjadi untuk downtrend di grafik emas. Saya cukup menggunakan grafik H1 saja. Di sini, kalau Anda perhatikan, kita punya dua pola. Pola pertama tentunya adalah penurunan terkait dengan pola triangle. Dan triangle ini, kalau kita ukur bersama, maka targetnya adalah kurang lebih hampir mirip dengan target dari elite wave. Oke, kita coba. Potensi penurunannya harusnya setinggi bagian triangle. Kalau itu yang terjadi, maka kita tinggal tarik garis dari sini. Dari puncak dari triangle-nya, kemudian sampai ke bottom-nya, saya anggap lurusnya di sini. Kemudian, kalau sudah, kita pindahkan garis ini sejajar dengan area penembusan yang sebelumnya terjadi di zona ini. Oke, Anda perhatikan, ternyata area target utama, yaitu kurang lebih ada di teritori ini. Ini adalah teritori 2272. Oke, ini adalah target dari symmetrical triangle di grafik emas, H1. Nah, sementara kalau kita hitung berdasarkan apa yang kita anggap elite wave atau potensial elite wave, maka saya anggap elite wave pertama atau wave pertama itulah di area ini, kemudian inilah wave kedua, dan penurunan terakhir tadi pagi itu saya anggap wave ketiga. Artinya, yang sedang saat ini kita nantikan adalah pantulan untuk wave keempat sebelum akhirnya dia turun kembali untuk wave kelima. Dan apa yang terjadi? Ternyata kalau kita susun berdasarkan area seperti itu, maka yang akan kita dapatkan adalah penurunan ke teritori yang sama, yaitu 27 atau 2272 atau 2275. Kurang lebih areanya akan relatif sama atau mendekati. Mungkin tidak akan precise, tidak akan tepat, tapi akan mendekati. Nah, itu sebabnya strategi yang paling memungkinkan untuk saat ini dipertahankan adalah sell on rally begitu Anda melihat teritori 2320 ataupun 2335. Kesimpulannya, secara umum, selama dia tidak kembali di atas 2335 atau bahkan di atas 2360 sekalipun, inilah zonasi yang harusnya kita tetap melakukan sell. Tapi hati-hati, kalau ternyata turun lebih dulu tanpa sentuh 2320 ataupun 2330, Anda harus siap-siap bahwa itu adalah target penurunan lanjutan yang kemungkinan akan segera mencapai teritori target terlebih dulu. Dan itu berarti di zona 2270-an sampai 2280-an, Anda harus prepare. Kemungkinan disitulah letaknya demand akan muncul sehingga dia akan didorong untuk mulai kenaikan. Dan ingat, setelah 5 elliott wave turun, berarti akan ada correction wave, itu adalah A, B, C yang menunjukkan pola kenaikan. So, hati-hati kalau sudah mencapai atau turun di bawah 2290 dan mendekati teritori 2280. Nah, satu sisi, pergerakan ini juga akan relatif terlihat di grafik daily sebagai potential downtrend, yang targetnya sebetulnya target berikutnya terbaca di teritori 38.2%, yaitu 2260. Tapi bukan berarti dia akan tepat di zona tersebut, bisa saja hanya mendekati di garis coklat, dan itu adalah 2272 tadi. Oke, jadi sementara ini grafik menunjukkan candlestick adalah bearish engulfing untuk daily-nya, sehingga 23,6% kemarin 2325 ditembus. Dengan kata lain, level resisten psikologis untuk saat ini akan berada di 2325. Selama dia tidak tembus di atas itu, Anda masih boleh mempertahankan sell. Tapi sell harus hati-hati kalau dia sudah mendekati teritori 2270, 2280. Nah, skema untuk nanti sore ataupun nanti malam sama. Kalau misalkan data ekonominya relatif kuat, maka ada kemungkinan wave keempat baru akan terbentuk saat data PMI. Dan hasilnya akan sangat bergantung daripada hasil data tersebut. Kalau ternyata data yang relatif kuat, tapi sudah diantisipasi lebih dulu dengan kenaikan, maka bukan mustahil kita akan dapatkan penurunannya. Tapi kalau datanya relatif lebih lemah, maka penurunan itu akan double alias lebih jauh, lebih cepat. Sehingga kemungkinan potensi untuk rebound, ya saya rasa sangat potensial untuk mengukur di saat data GDP ataupun data PCE. Nah, sementara untuk kasus dari pound sterling sendiri, kelihatannya kita tidak perlu melihat potensi kenaikan yang akan lebih tinggi karena kenyataannya sulit untuk melakukan kenaikan. Apalagi kalau lihat di sini, setelah dia keluar dari zonasi trend channel, dia juga sempat rebound tapi tertahan di bawah trend line-nya. Sehingga itulah yang membuat kenapa dia masih tetap confirm dalam jalur penurunan. Nah, satu sisi, turun di bawah 1.2290 itu berarti menandakan akan terjadi lanjutan penurunan di teritori 1.2180-an. Jadi hati-hati nih teman-teman, 1.2298 kemarin sudah muncul, itu akan menjadi support pertama. Kalau sekarang atau hari ini terjadi penembusan, maka kita akan prepare ke 1.2180. Satu sisi, mungkin saja dia akan terjadi rebound ataupun reversal
tapi saya akan anggap ini akan sangat bergantung kepada teritori 1.24300 ataupun 1.24600. Nah, suatu kondisi yang sangat melegakan adalah potensi dari grafik daily yang ternyata masih tetap dalam jalur penurunan. Dan crude oil, hati-hati, kita berharap hari ini akan terjadi pantulan naik karena memang kondisi candlestick daily ditutup dengan hammer. Setelah kemarin ada rejection atas, kemudian kali ini atau tadi malam adalah rejection bawah. Jadi sejauh ini area yang kita sebut sebagai area historical price ataupun area psikologis support berada di teritori 80-81 tetap membayangi dan menahan dari penurunan lebih lanjut. Jadi untuk harapan sementara kita mungkin akan lihat pantulan sampai teritori 83 atau 84, tapi hati-hati begitu di zona 84 selama dia tidak terjadi geopolitik yang tinggi ataupun eskalasi yang meningkat, maka kecenderungannya dia masih bisa kembali ditekan turun. Tapi kalau ada eskalasi tanda-tanda meningkat, maka kemungkinan dia akan jebol kembali pertama ke atas. Tapi sejauh ini, saya belum ada lihat indikasi ke arah tersebut. Lebih kepada data ekonomi yang relatif tenang dan juga kabar positif dari China yang kemungkinan akan mendorong tingkat permintaan. Jadi, kesimpulannya, kalau misalkan Anda ingin melakukan buy, selama dia tidak tembus 80.60, Anda masih tetap dipergunakan buy, tapi hati-hati kenaikan saat dia sudah sentuh 83.40 atau 8400. Kenapa? Karena ada potensi kenaikan ini bersifat sementara, kemudian nanti dia akan ditekan turun, dan kemungkinan kita akan segera melihat area di bawah 80 yang sangat potensial berikutnya adalah area 76 atau area 77. Dan itu berarti masih tetap dalam proses penurunan.